Oke semuanya, kembali lagi dengan saya Deja Matuandia dengan NIM 0517000434 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum dengan mata kuliah pemrograman web. Oke, kita lihat di sini di tugas ketiga. Setelah saya baca kesimpulannya itu mengubah tugas yang kedua menjadi atau merefaktor ya, yaitu menggunakan view component atau view template. Kemudian menggunakan custom element, view component dan property template. Oke. Nah, berikut adalah struktur view yang akan saya jelaskan. Oke, terus kemudian menggunakan view komponen dengan meregister memakai view komponen. Oke, mungkin langsung saja saya coba langsung hasil projectnya. Nah, untuk membuka projectnya bisa menggunakan web server atau di dalam VS Code ada built-in yang bernama live server. Nah, kalau tidak ada bisa diinstal di extension, lalu ini menginstal extension live server. Nah, dengan cara klik Ctrl Shift P, kemudian start server. Nah, di sini sudah berjalan dan bisa dibuka di browser ya. Nah, begitu. Terus jika ingin mematikannya bisa stop server. Nah, bisa juga melalui membuka file HTML-nya langsung, kemudian dibuka di browser seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kembali hasil dari praktikum tugas ketiga. Di sini ada beberapa perubahan dan juga penyesuaian ya ke dalam soal yang ada di dalam tugas 3. Kayak di halaman login ini sama, akan tetapi warnanya berubah. Nah, kalau untuk warna bisa di set secara global di CSS-nya ya, maka akan berubah semua. Nah, langsung sama seperti tugas yang kedua. Di sini tidak banyak perubahan ya. Mungkin kebanyakan perubahannya di sisi codingan. Oke, di sini masih sama di halaman dashboardnya, kemudian di navbarnya ada jam yang auto update, kemudian ada greeting dan nama user yang sedang login ya. Oke, langsung di halaman stop. Nah, di sini sebelumnya di tugas kedua itu harusnya ada filter ya. Kan tetapi di sini baru saya sesuaikan. Kemudian ada fitur tambah dan juga mengurutkan gitu. Nah, kita akan coba filter terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita harus memilih filter berdasarkan apa gitu. Misalkan UT daerah. Kemudian di sini akan bertanya lagi gitu. UT daerah mana? Misalkan kita pilih Jakarta. Nah, akan langsung terfilter data bahan ajarnya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika filternya tidak menggunakan filter, Anda bisa mengklik atur ulang di sini. Nah, begitu.
Nah, dan juga ada fitur urutkan ya. Nah, urutan ini berdasarkan judul, kemudian kategori, dan juga apa ya tadi, harga ya. Nah, kita coba. Nah, ini sudah mengurutkan descending, kemudian di sini ascending. Oke, kemudian ada sama di tugas kedua bisa menambah bahan ajar. Nah, akan tetapi saya menggunakan tidak menggunakan modal, tetapi langsung di dalam cardnya. Nah, oke, di sini kalau misalkan kita akan nambah bukunya itu pemrograman web. Sorry, di sini kode PB. Nah, kemudian judulnya wajib, kemudian Jakarta. Nah, ini lokasi misalkan kita akan save di sini dengan beberapa field yang kosong. Kita bisa mengklik simpan. Nah, di sini ada validasi ya, wajib ya. Nah, kita coba isi misalkan R3, kemudian harganya 200. Nah, bisa juga mensubmit dengan menekan enter. Kita coba enter. Nah, di sini sudah hilang validasinya. Kemudian mengisi beberapa yang masih kosong. Nah, di tugas ketiga ini ada beberapa penyesuaian, yaitu ada memperlihatkan sebuah indikator stoknya ya. Ketika safety stoknya lebih dari stok, maka akan apa ya, indikatornya akan memperlihatkan menipis. Nah, ketika stoknya lebih dari safety stock itu akan aman. Nah, ketika stoknya kosong, maka indikatornya akan memperlihatkan label kosong. Nah, oke. Kemudian di sini ada catatan. Nah, di sini bisa menggunakan HTML ya. Nah, nantinya kita bisa membuat catatan ini menjadi rich text agar dapat mempergunakan editor menggenerate HTML. Nah, misalkan di sini kita menggunakan tag bold, kemudian i, nah, buku pemrograman. Misalkan kita simpan. Nah, di sini sudah menyesuaikan. Nah, di dalam cardnya juga sudah disesuaikan harganya menggunakan format rupiah. Nah, kita bisa juga mengubahnya ya yang sudah kita simpan. Misalkan kita ubah yang kedua ini, otomatis fieldnya terbuka. Nah, kita bisa mengeditnya. Misalkan sini kita coba kategorinya diubah menjadi wajib. Kita simpan. Nah, akan sudah berubah ya. Nah, ketika kita refresh, nah di sini kembali lagi ke halaman utama karena routingnya berbasis tab ya, sesuai dengan yang ada di soal. Oke, nah di sini routing halaman cukup tab karena SPA ya,
Nah, kemudian kita bisa juga menghapusnya eh, seperti di tugas yang kedua. Oke, lanjut di halaman tracking kita bisa mencarinya. Nah, kita coba mencari data sini. Nah, kemudian cari. Oke, nah di sini sudah ketemu ya. Nah, di tugas yang ketiga ini ada penambahan fitur tambah. Jadi kita bisa menambah trackingnya. Di sini ada field ID. Nah, ini sudah auto increment dengan mengikuti data yang terakhir. Nah, di sini kan datanya memang satu dengan ID 000. Nah, maka kita menambah akan ID-nya bertambah satu gitu. Misalkan kita coba tambah. Nah, oke. Kemudian ini pilih. Nah, di sini ada summary. Kemudian kita coba kirim. Nah, di sini ada alert tambah data berhasil. Nah, kita coba ubah data yang kita tambahkan tadi. Kita coba lacak. Nah, di sini sudah berubah ya. Maka dari itu datanya sudah masuk. Nah, ketika kita coba lacak dengan node yang tidak ada, maka akan memunculkan alert. Oke, mungkin segitu saja untuk memperlihatkan atau men-showingnya. Kita langsung saja melihat struktur codingannya. Nah, di perubahannya di sini sudah saya refaktor untuk grouping foldernya ya. Di sini ada HTML, yaitu HTML utama yang meregister sebuah instant view 1, yang mana di tugas yang kedua banyak HTML dan juga banyak instance view. Nah, kalau sekarang instance view-nya hanya satu di sini. Oke, kita coba lihat di sini. Di sini ada tag body yang mana untuk meregister view-nya. Kemudian di dalamnya ada navigation. Nah, di sini navigation bar yang di sini sudah dipisah ke dalam komponen. Oke, nah di sini ada kondisi jika ada sesinya. Kalau untuk di halaman login tidak ada. Oke, kemudian di sini ada tag main. Nah, di sini adalah untuk halaman menentukan halamannya. Nah, di sini saya menggunakan tag komponen agar dapat dinamis komponen ya, mengikuti dengan step yang ada di sini, yaitu tab. Kita nanti bisa lihat di dalam JS-nya. Oke, kemudian lanjutnya jika tidak. Nah, di sini ada kondisi yaitu jika ada data. Nah, data itu adalah yang diimport dari folder data di sini. Nah, di sini saya menggunakan file JS karena agar dapat support di protokol file, agar bisa langsung dibuka HTML-nya, lalu diimport di sebuah script di sini. Nah, ketika datanya belum keload atau belum dimuat, maka akan memunculkan sebuah splash screen dan juga loading. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau kita refresh, awal-awal kita munculkan splash screen. Nah, itu ada
proses untuk meload data yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ada footer yang mana sudah dipisah juga di dalam komponen. Nah, kemudian kita mengimport beberapa komponen dan juga template di sini. Oke, lanjut kita coba lihat di FJS-nya. Nah, di sini sudah membuat instant view dan meregister sebuah template ya. Nah, di sini saya memasukkannya ke komponen. Nah, kemudian sama seperti di tugas yang kedua, melewat sesi dan juga bahan ajar di sini. Nah, kemudian di sini ada state. Nah, untuk menentukan template yang muncul, kita menggunakan state path di sini. Nah, di sini meregister beberapa komponen global ya. Oke, oke, lalu di register di tag dengan ID app. Nah, oke, lanjut di dashboard. Kemudian di dashboard juga sama. Nah, di sini mengambil props dari store itu diambil dari props. Nah, kita lihat di indeksnya bahwa di sini store itu mendapatnya dari state data, yaitu data semua data yang di sini. Kemudian ini sama seperti tugas kedua, mencari sesi dan memunculkan sebuah nama di sini dan menggunakan HTML binding di sini. Kemudian ada beberapa metode. Ini seperti yang tugas kedua, ada greeting juga. Nah, bedanya di sini jika berbasis template komponen maka akan dimasukkan ke dalam template. Nah, bisa juga menggunakan file view ya, maka akan digunakan sebuah tag template dan juga script untuk mengatur komponennya. Oke, kemudian di stock. Nah, di sini sudah saya simpan beberapa warna untuk menentukan status stoknya. Kemudian store-nya juga diambil dari root. Nah, jadi di semua template itu akan bisa menerima store. Oke, lanjut. Sini ada compute, ini sama seperti tugas kedua. Nah, di sini ada function watch sort. Ketika sortnya berubah maka akan mensort atau mengurutkan data-data. Nah, di sini menggunakan composition view, lalu diregister di dalam setup sini. Nah, di sini setup itu mereturn beberapa step dan juga metode secara bersamaan. Oke, nah di sini ada menformat sebuah number menjadi format uang, yaitu IDR. Di sini ada beberapa metode untuk manipulasi sebuah bahan ajar. Oke, nah di sini juga ada metode untuk event ketika kita enter ya di dalam form, dan juga di sini ada template-nya atau sebuah HTML. Oke, kemudian di tracking juga di sini juga sama, ada
sebuah komponen lokal yang mana yang hanya dapat dipakai di halaman ini. Kemudian ini masih sama di tugas yang kedua, yaitu tracking dan juga beberapa stepnya, dan juga template dan beberapa komponen yang sudah dipisahkan. Nah, jika kita lihat di strukturnya di sini ada file JS dan ada folder komponen. Nah, di sini saya sudah merefaktor agar menjadi ringkas ya. Maka untuk modal create tracking misalkan di sini sorry, harusnya yang di tracking di sini. Nah, di sini sudah dipisah logiknya ya. Nah, yang dari luar itu hanya perlu membukanya saja dengan metode show. Nah, kita lihat di dalam tracking itu modalnya menggunakan ref. Nah, maka si ref itu dapat dipanggil melalui this, refs, dan create, lalu memanggil sebuah metode show. Nah, di sini juga sudah ada ya, atau otomatis memanggil function yang ada di dalam child gitu. Dan juga ada beberapa method untuk nge-close dan juga save. Nah, kemudian ada modal forgot, modal register, yang mana hanya masih dummy ya, tidak belum diintegrasi. Dan juga di sini ada utility untuk mensimulasikan proses menunggu. Oke, mungkin begitu saja. Jika ada pertanyaan bisa di komen, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri saja.